Woi, Top, kau di mana? Nak kemana, Rep? Masih pagi nih. Baru bangun. Kita yang wawancara. Wawancara? Apa kau bilang, Rep, wawancara? Oke, aku sudah depan rumah ya. Kau tuh di mana? Cepat dikit. Iya, wawancara. Iya. Yo, cepat deh. Nah, cepat. Masa mula baru bercinta, mulut manis semacam gula, gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup renangi. Tapi bila dah kenal lama. Kamu yang kau ni, Top? Duk, lah dijemput. Mukanya nggak mau kasih, Kau jangan tuh lama-lama. Kita yang wawancara. Iya, Kamu Rep. juga baik. Aku ini mandi, Rep, tadi Ya, nih, cepat, Rep. jalan. Bawa Kau lah. bisa dong. Ah, Jalan, Pe. Pergi dong. Lewat mana? Putar kan? Putar. Yo. Putar dong. Cepat. Aduh, panas banget sih. Kita lagi mau siapa sih? Wah, lu lupa sama si orang itu. Hah? Itu yang waktu diculik Mandova. Hah? Siapa? Mandova. Nah, iya bener. Satu lagi siapa ya namanya? Reva. Nah, iya. Lama banget sih mereka. Itu gak sih? Oh iya. Nah, lama banget sih. Ina, Jon yang tadi nih lama nah jadi kamu tuh kan dari sini. Lama banget, cuy. Tadi gua dugem. Dugem mana enggak sama kau tuh? Mau cara gitu. Pak, berapa tuh nggak panas? Dadah. Jangan banyak ngomong lu. Lu better parkir motor di sana. Parkir dong di sana. Banget sih. Oh ya, silakan masuk. Masuk. Ayo, masuk. Jadi, segini aja orangnya. Iya. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Bagus lah ya. Jadi, langsung aja. Abis ini kalian bakalan masuk ke ruangan wawancara yang sudah disediakan satu-satu. Di situ kalian langsung aja berikan kesaksian kalian tentang tragedi Trisakti yang kalian alami. Dan untuk mempersingkat waktu, siapa yang mau dulu? Aja gimana? Ya, silakan deh. Boleh? Ini? Dari situ ya? Semangat Firna. Semangat Firna. Perkenalkan, nama saya Firna Gusensi Barani. Saya dari Universitas Trisakti, Fakultas Hukum, yang pernah melancarkan aksi demonstrasi pada tahun 1998 yang saat itu sedang terjadi krisis moneter besar-besaran sehingga Indonesia terjadi inflasi. Pada saat itu 12 Mei tahun 1998, saya dan mahasiswa hukum lainnya melancarkan aksi unjuk rasa kami dari Universitas Trisakti ke depan gedung DPR Jakarta. Jadi pada saat itu saya dan teman-teman dari mahasiswa hukum menjadi korban kekejaman dari aparat
Sehingga pada saat itu aparat yang sedang berjaga pada saat kami melakukan aksi demo, mereka menembakkan air mata kepada seluruh mahasiswa yang sedang menunjukkan aksi unjuk rasa penurunan presiden pada saat itu. Saya sempat melarikan diri dari gas air mata tersebut. Tetapi saya merasakan sesak dan perih di mata yang sangat begitu pedih dan rasanya tuh seperti ditusuk-tusuk. Setelah itu akhirnya saya tidak tahan dan saya pingsan. Saya tidak tahu teman-teman saya gimana, tetapi pada saat itu saya tergeletak. Seingat saya tergeletak di pinggir jalan dan tiba-tiba mata saya rabun, penglihatan saya tidak jelas, dan akhirnya mata saya tertutup. Setelah itu, setelah saya sadar, saya tiba-tiba berada di tempat yang saya tidak tahu ada di mana. Tempat yang benar-benar asing. Mata saya tertutup dan tangan saya terikat. Perkenalkan, nama saya Jason Citra. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, salah satu mahasiswi dari Universitas Trisakti. Saya dibawa ke salah satu ruangan dengan keadaan tangan saya diikat, kaki saya diikat, dan mata tertutup. Sekitar 1 harian, mata saya itu dibuka, tetapi saya tidak dapat melihat wajah penculik tersebut karena ia memakai topeng berwarna putih. Perkenalkan, nama saya Dionysius Jason Manova. Saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Trisakti. Saya ini sebenarnya anak rantauan dari Palembang. Jadi saya ini ceritanya ini diajak demo sama kating-kating di sana. Terus ikutlah saya ini demo. Nah, pas selesai demo tuh aku ini lah capek, panas, lapar, haus pula. Duduk-duduklah aku di tengah jalan tuh, pinggir-pinggir jalan. Pas lagi nyantai duduk-duduk, tiba-tiba ada bapak-bapak ngantri kopi. Aku kira ini aparat, jadi aku bilang lah, damai begitu Pak, damai. Bapak ini tahu-tahu, aku kira lah damai lah kan sama bapak nih. Jadi kami nih minum kopi lah, berdua duduk-duduk. Nah, selepas beberapa kemudian nih, palanya mulai pening, mata nih lah, beratnya, pingsan lah aku nih. Pas lah sadar-sadar nih, tiba-tiba aku nih lah di tempat, aku udah tahu tempatnya di mana. Yang pasti tempatnya nih caknya terpencil ini. Aku nih mikir lah, pasti diculik ini yo. Lah tuh lah diculik nih, perut aku nih lah berbunyi, lapar, haus, say. Perkenalkan, nama saya Ayu Paskaradita dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Trisakti. Sebenarnya saya anak rantauan dari Jogja, dan pada saat kejadian demo itu saya adalah salah satu anak dari keluarga yang terus-terusan diperingati oleh orang tua saya, karena orang tua saya merupakan atau mereka tuh orang-orang yang benar-benar takut karena pada masa itu pemerintah itu sangat otoriter. Karena di luar demo itu pun banyak orang-orang yang tiba-tiba hilang, banyak orang-orang yang dibunuh karena menyuarakan suara rakyat. Jadi orang tua saya benar-benar melarang keras di saat saya ingin mengikuti demo, cuman saya tetap bersikeras karena saya tahu orang tua saya merupakan korban atau merasakan krisis ekonomi yang terjadi di saat pemerintahan itu berlangsung. Masa pemerintahan Presiden Soeharto atau biasa disebut Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Penanganan masalah yang terjadi di masyarakat sering diselesaikan dengan cara represif. Pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh alat negara tanpa melalui proses hukum. Berlangsung. Kemudian saat
beberapa pendemo, memimpin beberapa kelompok demo. Dan saat itu sebenarnya semuanya berawal sangat-sangat baik dan sangat-sangat sesuai rencana. Kami semua masih sempat senang-senang, kami semua masih sempat nyanyi dan semuanya berjalan aman. Kemudian beberapa saat setelah itu terdengar tembakan gas air mata dan juga tembakan peluru asli. Saat itu keadaan mulai gak kondusif, banyak orang berlarian, banyak fasilitas negara atau fasilitas umum yang rusak karena pendemo yang udah mulai kacil, orang yang melarikan diri. Perkenalkan, saya Shidora, saya dari Fakultas Kriminologi Universitas Trisakti. Jadi saya akan memberikan kesaksian saya pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Jadi waktu itu saya rencananya mau pergi ke rumah orang tua saya pada siang hari. Jadi karena saya anak rantauan, saya dari Surabaya dan saya juga nggak terlalu hafal jalan-jalan di sana. Jadi saya menepi dulu untuk menanya kepada orang-orang yang ada di sana. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang berbadan besar yang menghadangi saya di sana dan meminta untuk menyerahkan uang-uang yang saya punya, yang di dompet saya maupun di tas saya. Karena waktu itu adalah akhir bulan, tengah bulan gitu, saya nggak ada uang atau saya nggak megang cash sama sekali. Saya belum dikirim oleh kedua orang tua saya. Jadi saya mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada sekelompok orang tersebut kalau saya nggak megang cash sama sekali. Tiba-tiba orang-orang tersebut ngata-ngatain saya karena saya Chinese. Mungkin mereka pikir saya memiliki toko atau memiliki usaha yang maju, yang sukses. Jadi saya itu dipukul, lalu tangan saya diikat di belakang, mata saya ditutup, saya disuruh atau diseret ke dalam mobil. Setelah beberapa jam, saya merasa saya sudah jalan di mobil tersebut dan berhenti di suatu tempat. Setelah saya buka kedua kain yang di mata saya dibuka, saya ngerasa itu adalah tempat asing yang saya nggak pernah datangi sama sekali. Perkenalkan, saya Heva Fibora dari Universitas Trisakti Fakultas Teknik. Jadi pada saat itu tanggal 12 Mei tahun 98, saya diajak demo oleh teman saya yaitu Madova yang sama-sama rantauan dari Palembang. Pada saat itu demo itu kan rame. Jadi saya dan Madova ini terpencar, lalu saya mencari Madova. Tidak lama itu saya melihat Madova bersama dengan salah satu aparat kepolisian, dan kemudian Madova pingsan dan dibawa oleh aparat tersebut. Saya mengikuti kemana arah Madova pergi. Kemudian saya juga dibekap dari belakang dan saya tidak sadarkan diri. Lalu pada saat saya terbangun, saya sudah berada di bangunan tua dan ada salah satu orang yang bertopeng. Perkenalkan, nama saya Karina Farel, saya dari Fakultas Ekonomi, salah satu mahasiswi Universitas Trisakti yang ikut berdemonstrasi pada tragedi Mei 98. Jadi pas sebelum kejadian di hari Selasa 12 Mei itu, saya sebenarnya sempat dikasih informasi dari teman-teman saya kalau mahasiswa-mahasiswa di sana tuh pengen demo ke gedung DPR kan. Awalnya saya kasih tahu dulu ke orang tua saya kalau saya tuh pengen ikut demo, tapi sempat dilarang karena katanya takut kenapa-kenapa. Tapi karena saya pas itu masih penasaran, terus juga didesak sama teman-teman saya untuk ikut demo, jadinya saya alasan ke orang tua saya bilang mau ke rumah teman, padahal saya pergi demo. Waktu awal-awal demo itu sebenarnya sempet masih oke-oke aja, kita juga sempat nyanyi
lagu Indonesia Raya, terus sempat teriak-teriak juga sambil ngangkat-ngangkat poster lah. Tapi tiba-tiba aja di suatu waktu itu ada momen dimana polisi itu nembakin gas air mata. Jadi orang-orang di sekitar saya sama teman-teman saya itu juga kocar kasir pada lari semua kan karena takut sama gas air mata itu. Nah, waktu teman saya kena itu, saya sempat nge-freeze kayak 5 detikan gitu karena saya kaget tiba-tiba teman saya jatuh dan darah dari mana-mana. Tapi karena saya sadar dengan keadaan saat itu, saya langsung lari, saya mencoba menjauhi dari kerumunan itu. Dan waktu saya menepi, saya sudah di tempat yang sepi ini, saya ngerasa kayak ada orang yang ngikutin saya gitu. Kayak ada mahasiswa yang mungkin saya rasa, kalau dari pencurigaan saya sih, saya rasa dia itu intel yang nyamar jadi mahasiswa. Waktu saya noleh, tiba-tiba aja saya sudah dibekep dan kesadaran saya hilang. Waktu saya bangun itu, saya tiba-tiba udah ada di tempat asing yang saya nggak kenal, tapi saya rasa itu gudang yang udah lama nggak kepake. Dan disitulah saya sadar kalau saya tuh udah diculik. Siapa? Kita di mana? Ada orang. Kita di mana? Anak yang minoritas Trisakti. Pas wawancara. Iya lah. Takut deh sebenarnya. Iya. Ingat-ingat zaman dulu. Aduh, takut deh. Udah nih, udah selesai wawancaranya. Kalian pasti haus kan? Iya. Ntar ya. Tahu banget sih. Tolong gue belakang sih. Oke. Sisi Om. Kiki bang pergi. Bejek tuh mau Ini jelek. Apa kursinya? Ngomongin apaan sih? kayu kuat. Jadi, ada minum. Ngomong apa? 7 orang antaranya kan? Iya. Di pas ya Sama om jadi 8. Iya. Bisa aja kamu Bisa ya. aja. Minum ya? Sisi. Minum dong. Iya ya. Sebenarnya aku nggak haus sih. Ntar om ambilin ya. Tapi makasih ya Om. Makasih ya, Om. Ya.
Nah gitu dong. Aku belum out, nanti aja deh. Bau air akuarium. Gak boleh gitu ya ampun. Dosa dong. Orang ini. Aduh. Terkadang. Aduh, omnya mana sih? Kalian pulang gimana? Kayaknya mereka berdua pulangnya berdua deh. Kita gimana ya? Ya dong, masa sama Om itu? Kamu ini gimana? Kayaknya aku dijemput. Maaf ya. Kayaknya aku naik ojek deh. Ada yang mau, kamu mau ikut aku nggak? Enggak lah, aku udah naik ojek sendiri. Nggak apa-apa loh. Kita kan udah temenan lumayan lama. Ya kan aku Enak sama kamu. Om jangan Om. Apa? Enggak sih. Jelas aku ya mas. lucu ya. Siapa ini? Siapa ini? Kamu ngambil roti kayak ngambil sawit gitu. Loh, Loh. kok mati lampu sih? Kok mati lampunya ini? Belum bayar token apa? Aduh, rumah elit listrik sulit. Oh, Kok yang lain ada suaranya sih? omnya mana? Tahu. Kalian Om. mau nggak ada suara? Bangun deh. Kalian kenapa? Bangun. Bawa pistolnya kau. Tan kosong lo kali. Jadi perjanjian kita gimana? Janjian. Saya tahu tentang 7 teman kamu yang selamat dari penculikan. Dan ketujuh teman kamu ini terancam untuk dibunuh. Datang ke lokasi ini. Bilang kamu kalau ingin wawancara. Beres, Pak. Mereka sudah saya habisi. Bagus. Segera singkirkan mayat mereka dan lenyapkan barang bukti. Buat skenario seolah mereka hilang tanpa